بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Puji beserta syukur tidak henti-hentinya kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pun tidak henti-hentinya mencurahkan kepada kita rahmat dan karunia-Nya. Kemudian salawat dan salam kita memperbanyak mengucapkan, terutama di Sayyidul Ayyam ini, kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawat dan salam kepada beliau, kita dituliskan di antara orang-orang yang dekat dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi bersabda, aqrabun nasi bi manzilatan yaumal qiyamah, orang yang dekat denganku posisinya nanti di akhirat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksaruhum alayya salatan, adalah orang yang paling banyak ketika di dunia bersalawat dan salam kepada beliau. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa ibadah salat adalah ibadah yang paling agung di dalam agama Islam. Cukup bagi kita satu hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadah yang pertama kali dihisab di yaumul hisab adalah ibadah salat. Fa in saluhat saluha sairu amalihi. Jika salatnya sudah benar, jika salatnya sudah diterima, jika salatnya sudah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, saluha sairu amalihi, maka seluruh amalan kebaikan yang lain pun akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian wa in fasadat, tapi sekiranya amalan salat seseorang ketika di dunia adalah salat yang rusak, salat yang tidak diterima, salat yang tidak mendapatkan pahala, fasada sairu amalihi, maka seluruh amalan kebaikan apapun yang dia kerjakan ketika di dunia pun akan ikut rusak, tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini jamaah kaum muslimin rahimakumullah, bahwa di antara keutamaan dan kemuliaan dari ibadah salat yang selama ini kita kerjakan, bahwa ibadah salat akan menjadi penentu apakah amalan-amalan yang lain
mendapatkan pahala ataupun kemudian tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah kaum muslimin rahimakumullah, khutbah yang singkat ini khatib mengajak kita semua bagaimana solat yang selama kita kerjakan, kita kemudian bermuhasabah untuk kemudian melihat, memperhatikan apakah kira-kira solat yang selama ini kita kerjakan sudah mendapatkan pahala dari Allah SWT atau belum. Oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, sebagai bahan renungan bagi kita, beliau menyebutkan bahawa tingkatan orang dalam mengerjakan solat ada 5 tingkatan. Yang pertama, kata beliau, dan beliau memulai dari tingkatan orang yang paling buruk dalam mengerjakan solat. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, orang yang ketika mengerjakan solat syarat dan rukunnya tidak sempurna, ditambah tidak adanya kekhusyuan dia selama mengerjakan solat. Maka orang yang dengan cara solat yang seperti ini, bukannya dia mendapatkan pahala di sisi Allah SWT, justru dia akan mendapatkan azab. Fahaza muazzabun indallah. Orang yang cara solatnya seperti ini justru akan diazab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka, binasa atau neraka waillah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam mengerjakan salat. Di antara tafsir dari jumhur para ulama, bahwa yang dimaksud dengan as-sahun, orang-orang yang lalai dalam mengerjakan salat, adalah orang-orang yang syarat dan rukun dari ibadah salatnya masih ada yang salah, masih ada yang keliru, tidak sempurna, ditambah tidak ada kekhusyuannya dalam mengerjakan salat. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita perhatikan, kenapa masih ada di tengah-tengah umat Islam orang-orang yang syarat dan rukun dari solatnya tidak benar, cara beruduknya masih ada yang salah, gerakan-gerakan solatnya, bacaan-bacaan solatnya masih ada yang salah. Salah satu penyebab terbesar kenapa ini masih terjadi, karena tidak adanya keinginan untuk mempelajari solat dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tingkatan yang pertama. Kemudian yang kedua, jamaah kaum muslimin rahimakumullah, naik kepada tingkatan yang kedua, yaitu orang-orang yang ketika mereka mengerjakan salat, syarat dan rukunnya sudah sempurna, mulai dari tata berwuduknya, kemudian bacaan-bacaan salatnya, gerakan-gerakan salatnya sudah sempurna. Hanya saja dalam mengerjakan salat tidak ada kekhusyuannya sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya hanya sebatas gerakan lahiriah saja, tapi kemudian tidak ada kekhusyuannya, tidak ada rasa bahwa dia ketika mengerjakan salat sedang beribadah. Yang dimaksud dengan al-ibadah adalah al-khudu'u wat-tazallulu lillahi ta'ala. Ketika seseorang merendahkan diri, kemudian mengagungkan Allah setinggi-tingginya. Ini tidak ada dalam orang yang mengerjakan salat di tingkatan yang kedua ini. Dia tidak merasakan hal seperti itu. Salatnya hanya sebatas lahiriah, bacaan, gerakan, wuduk dan seterusnya. Kemudian tidak ada kekhusyuannya sama sekali dalam mengerjakan salat. Maka kata beliau rahimahullahu taala, orang dengan cara salat seperti ini, fahaza muhasabun indallah, akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan banyak pertanyaan, akan bertubi-tubi pertanyaan yang akan dihadirkan, yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemungkinan besar orang yang seperti ini juga akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah dalam hadis yang lain mengatakan, wa man yuhasab yu'aqab, siapa yang sulit hisabnya, banyak pertanyaannya di akhirat, kemungkinan besar dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jemaah kaum muslimin rahimakumullah, tingkatan yang ketiga dari ibadah salat yang dikerjakan oleh hamba adalah ketika mereka syarat dan rukunnya sempurna.
Kemudian dalam masalah kekhusyuan, benar dia belum sampai 100% dalam khusyuknya dalam solat. Hanya saja ada usaha dalam setiap solat atau kebanyakan solat yang dia kerjakan, dia berusaha bagaimana dalam setiap solat ada kekhusyuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang dengan cara solat seperti ini akan mendapatkan pahala sesuai dengan kadar kekhusyuannya dalam solat. Ketidakkhusyuannya mukaffarun indallah, akan diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, orang-orang yang dalam mengerjakan solat syarat dan rukunnya sempurna. Kemudian dalam masalah kekhusyuan, orang di tingkatan yang keempat ini dia sempurna kekhusyuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempurna bagaimana lisannya selalu membaca bacaan salat, anggota badannya sibuk dengan gerakan-gerakan salat, kemudian hati dan pikirannya sibuk memaknai, mentadabburi bacaan dan gerakan-gerakan salat yang dia kerjakan. Orang yang seperti ini, kata beliau rahimahullahu ta'ala, fahadha musabun indallah, orang yang seperti ini akan mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan orang yang seperti ini adalah orang yang paling beruntung mendapatkan keutamaan salat yang ada di dalam agama Islam. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, banyak keutamaan salat dalam Islam. Salah satunya, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Salat yang bagaimanakah yang bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan munkar? Maka jawabannya, salat yang benar, salat yang syarat dan rukunnya sempurna, kemudian besar kekhusyuannya kepada Allah dalam salat. Salat yang seperti ini yang insyaallah akan memberikan dampak pada perilaku seseorang. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, yang terakhir dari tingkatan salat yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, dan ini adalah tingkatan yang paling sempurna dalam ibadah salat yang dilakukan oleh seorang hamba, di mana kata beliau rahimahullahu taala, tingkatan itu adalah orang-orang yang dalam mengerjakan salat syarat dan rukunnya sempurna, kemudian kekhusyuannya juga sempurna kepada Allah, ditambah setelah itu dia sudah sampai pada level menikmati salat itu sendiri. Ketika dia mengerjakan salat, maka dia ingin berlama-lama dengan salat yang dia kerjakan. Dia ingin memperbagus bacaannya, gerakannya, niatnya, kekhusyuannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia, tapi karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan dalam hadis sahih yang lainnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan dalam beribadah itu adalah ketika kita beribadah seolah-olah melihat Allah, dan kalau tidak memungkinkan, dan memang ini tidak memungkinkan, fa innallaha yarak, maka seharusnya kita merasa diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini ketika dirasakan seseorang akan memperbagus amal yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, inilah tingkatan-tingkatan salat yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Dari semua tingkatan ini, pertanyaan sederhananya jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sudah di level yang keberapakah salat yang kita kerjakan? Kalau bolehlah kita mengatakan, maka kita akan mengatakan bahwa minimal kita harus berada pada level yang ketiga dari salat yang kita kerjakan. Karena salat di level yang ketiga inilah yang insyaallah kita sudah mendapatkan pahala dari salat yang kita kerjakan. Nanti ketika di yaumul hisab kita akan mendapatkan pahala. Kemudian amalan-amalan yang lain kita akan mendapatkan pahala dari amalan-amalan lain yang kita kerjakan. Tapi sekiranya jemaah kaum muslimin rahimakumullah, level salat kita adalah level yang pertama atau yang kedua, maka berhati-hatilah, karena salat kita tidak akan diterima, salat kita tidak mendapatkan pahala. Dan nanti di yaumul hisab, ketika salat kita tidak mendapatkan pahala, maka amalan kebaikan apapun yang kita kerjakan
sebanyak apapun kebaikan yang kita lakukan juga tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi, ibadah salat adalah ibadah yang menentukan apakah amalan yang lain diterima atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.